Pemirsa, akibat membakar sampah, sebuah rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Akibat kejadian tersebut, salah seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia usai terjebak di kamar mandi. Kebakaran terjadi di Kampung Karangkitri, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Minggu malam. Menurut warga, kebakaran diduga terjadi karena pemilik rumah membakar sampah di halaman belakang dan lupa mematikannya. Akibat kebakaran tersebut, sang pemilik rumah harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar. Sementara itu, seorang yang mengalami stroke ditemukan meninggal dunia usai terjebak di kamar mandi lantai 2 rumahnya. Ini pala. Iya, pala depan deh. Udah, itu udah. Bakar sampah, cuman mungkin dia lupa atau gimana ya. Tahu-tahu tuh api udah gede di atas. Nah, posisi atas ada aki-akinya itu. Setruk, nggak bisa apa-apa, dia yang teriak-teriak. Yang punya rumahnya lagi di samping kontrakan saya, emang dia yang punya kontrakan, nongkrongnya di situ. Nah, tiba-tiba api gede, dia langsung dibangunin sama yang orang warga depan, gitu, tetangga depan. Langsung digedor-gedor, itu api udah gede banget. Pemadaman tadi cukup lumayan lama ya, karena apinya memang besar. Dan tadi juga kebenaran pas saya informasi dapat korban, terpaksa pakai baju tahan api, masuk ke dalam ngecek, memang ternyata benar posisinya, fixnya itu ada korban. Sementara itu, pemirsa, kebakaran melanda gedung Yayasan Sekolah PB Sudirman di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Sedangkan rumah berlantai 2 di Kompleks Pertamina Gambir, Jakarta Pusat terbakar akibat percikan bara api pembakaran sampah. Asap tebal terlihat mengepul dari dalam gedung Yayasan Sekolah PB Sudirman di kawasan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Sejumlah petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Asap tebal sempat membuat petugas kesulitan mencari titik api hingga penyedotan asap dilakukan menggunakan blower. Dugaan titik api ini berasal dari salah satu ruangan kelas begitu ya, Bang? Bukan ruang kelas, ini kantor. Oh, kantor ya, di salah satu ruangan berarti, Bang? Di sinyalir tuh sekitar tumbukan arsip gitu. Gudang atau tempat ruang staf. Diketahui saat kebakaran terjadi, kondisi gedung dalam keadaan kosong. Diduga api berasal dari konsleting listrik. 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api agar tidak semakin menyebar. Sementara itu, dipercikan api membakar atap rumah 2 lantai di Kompleks Pertamina Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu siang hingga menimbulkan asap pekat. Diketahui kebakaran bermula saat sejumlah penghuni rumah tengah bersantai di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara teriakan tetangga melihat kepulan asap dari lantai 2. Diduga kebakaran disebabkan bara api pembakaran sampah di samping rumah yang terbang tertiup angin hingga menyambar atap rumah. Meski sempat menimbulkan kepanikan, semua penghuni berhasil dievakuasi keluar rumah. Akibat peristiwa ini, kerugian yang diderita ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Iya, Ya, kalau kita di melihat 2 lokasi berbeda, benar, penyebabnya hampir sama. hampir sama, yaitu Membakar sampah. Menurut kamu gimana nih? Kalau memang di lingkungan ini sebenarnya tidak diperbolehkan kan membakar sampah ini karena selain mengganggu pernafasan warga sekitar, juga dikhawatirkan api yang terbang atau kertas yang terbang itu bisa menyulut api di tempat lain. Benar, apalagi saat ini cuacanya sedang tidak baik juga ya, angin Betul. kencang gitu Ya, ya, bisa betul. berakibat fatal juga nih ya. Baik, ini masih dengan informasi serupa, pemirsa, sejumlah bangunan di Palangkaraya di Kalimantan Tengah hangus terbakar. Ya, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari bangunan yang ditinggalkan oleh pemiliknya keluar kota. Garuda Induk depan Garuda 2. Api membakar sejumlah bangunan di Jalan Garuda Induk, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu sore. Rumah barak atau rumah sewa, tempat usaha salon pengantin dan sebuah gudang percetakan batako hangus dilalap si jago merah. Menurut saksi mata yang juga pemilik percetakan batako, api pertama kali muncul dari bangunan salon. Namun karena kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan mudah terbakar, api dengan cepat merembet ke bangunan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari bagian belakang salon pengantin yang tengah ditinggalkan pemiliknya keluar kota.
Tapi kita nggak tahu penyebabnya. Tapi yang jelas untuk sementara rumah ini menurut keterangan daripada yang masih ada itu adalah rumah itu kosong. Kosong, berdugaan sementara dia harus dilek. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang akan pergi ke objek wisata di Majalengka, Jawa Barat terbakar. Ya, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Minibus milik wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat wisata di Majalengka, Jawa Barat terbakar. Kejadian berawal saat rombongan berangkat dari wilayah Raja Galuh menuju ke objek wisata Curug Kiara menggunakan minibus. Saat sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba kepulan asap muncul dari bagian mesin minibus. Beruntung sopir dan seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Sementara itu, di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, penampungan minyak mentah ilegal terbakar. Mendapat laporan adanya peristiwa kebakaran, jajaran Satreskrim Unit Pitsus dengan melibatkan Kapolsek Sang Desa bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Alhasil polisi tangkap pemilik penampungan minyak ilegal yang hendak melarikan diri dan beberapa barang bukti seperti mesin genset, minyak mentah 5 liter, selang dan peralon. Bukti yang diamankan minyak sebanyak 5 liter, mesin yang telah terbakar, selang, paralon, gitu, rig, tambang. Paralon ini merupakan alat untuk menampung minyak dari sumur ke bak, karena minyak yang ada di sumur tersangka ini keluar sendiri tanpa harus dipolot. Akibat peristiwa itu, tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang minyak dan gas bumi. Dari tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, banjir yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Total 3 orang meninggal dunia. Banjir bandang menerjang sejumlah lokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang tinggi diikuti oleh jebolnya tanggul membuat banjir di Kota Semarang sulit surut. Salah satunya di kawasan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, air yang datang tiba-tiba langsung mengepung perumahan warga. Sebagian warga pun menyelamatkan diri ke atap rumah. Banjir bandang di perumahan ini disebabkan karena tanggul sepanjang 20 meter jebol. Perumahan ini berada tepat di dekat Sungai Babon. Selain di Tembalang, banjir bandang juga menyebabkan tebing setinggi 25 meter di sebuah perumahan di Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang longsor. 1 orang meninggal dunia tertimbun material tanah. Total ada 147 orang terdampak banjir bandang. Sementara korban meninggal dunia tercatat 3 orang, ketiganya berasal dari wilayah Tembalang dan Banyumanik. 2 orang meninggal dunia karena banjir, sementara 1 orang meninggal karena longsor. Hingga kini 14 korban banjir masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro. Sementara warga korban banjir masih mengungsi di Balai Diklat BKKP Fatmawati. Kalau ada warga-warga yang memang rumahnya masih banyak lumpur, kemudian butuh pembersihan yang lama, kami tawarkan juga ada di Diklat. Dan ini adalah yang tadi malam kami meminta untuk warga, utamanya Dinar, ini kan juga yang paling kemarin pertama kali terdampak itu ada di Diklat milik Pemkot Semarang, dan ada 30 kamar yang ditempati. Banjir di sejumlah titik di Jawa Tengah baru mulai surut pada Jumat malam, sementara perbaikan tanggul jebol masih berlangsung. Tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, korban banjir bandang di Demak, Jawa Tengah berebut bantuan pakaian layak pakai. Warga juga berharap adanya pembangunan talut untuk Sungai Babon yang mengelilingi kawasan pemukiman. Inilah aksi warga korban banjir Desa Kebon Batur, Demak, Jawa Tengah yang berebut bantuan pakaian layak pakai untuk anggota keluarga mereka.
Pasca banjir yang menerjang beberapa desa di Demak, warga tak lagi memiliki pakaian kering yang bisa digunakan. Sementara itu dari keterangan warga, banjir tahun ini lebih besar dari tahun kemarin. Arus air yang berasal dari Sungai Babon datang secara mendadak membuat warga tak bisa menyelamatkan harta bendanya. Kabar dari Dinarma sudah jebol, saya langsung antar anak istri ke sini, Mas. Ada berapa itu kedalamannya waktu banjir? Sedada atau segini, Mas? Ya sekitar 1,5 meter lah di rumah, dalam rumah. Ini semua barang-barang basah semua, Pak, ya? Semua alat-alat produksi semua juga. Ini ngambil baju-baju kering? Nah, baju kering ini. Untuk keluarga, ya? Keluarga. Keberadaan Sungai Babon yang mengelilingi sebagian kawasan pemukiman berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Saat debit sungai meluap, banjir langsung menerjang pemukiman. Banjir sudah surut dari jam 6 terjadi banjir, kemudian jam 11 alhamdulillah sudah turun. Saat ini kita rehabilitasi dan rekonstruksi, bersih-bersih dan yang lainnya, termasuk juga pemeriksaan kesehatan bagi warga masyarakat di Desa Kebun Batur, khususnya perumahan Aryo 6, Desa Kebun Batur, Kecamatan Meranggen. Nah, terkait banjir sebenarnya penyebabnya apa Pak untuk Kabupaten Demak ini? Nggih, penyebabnya hanya satu, yaitu curah hujan tinggi. Kebetulan banyak sungai-sungai dangkal karena sedimentasi dan beberapa desa atau wilayah kami berada di cekungan, sehingga surutnya sulit. Sementara itu bantuan sudah mulai berdatangan seperti bantuan kesehatan dan dapur umum. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Ya, masih di Jawa Tengah, pemirsa, ribuan rumah di Gerobokan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter sejak 10 hari lalu. Warga kecewa dan kesal karena tidak ada upaya dari pemerintah untuk mendirikan dapur umum untuk menyuplai makanan ke para korban banjir. Seorang bapak yang tengah mengendarai sepeda motor ini viral setelah motor yang ia kendarai tiba-tiba oleng ke kiri hingga akhirnya tercebur ke sawah yang tergenang air. Beberapa pengendara yang melintas dan berada di dekat korban justru tidak berhenti untuk memberikan pertolongan. Dalam video amatir yang diunggah warga, sepeda motor ini menerobos banjir yang menggenang jalan Desa Karangsari, Gerobokan, Jawa Tengah. Pemotor tidak mengetahui jika jalan yang ia lintasi ternyata adalah pembatas jalan dengan sawah yang tertutup banjir. Itu batas? Biasanya kasih bambu itu kan. Enggak ada batas kemarin? Ya, belum ada batas kemarin. Dibuangi, ini kan banjir susulan. Sementara nenek berusia 75 tahun warga desa Lemah Putih, Gerobokan, nekat hendak melintasi genangan banjir setinggi lebih dari 1 meter. Ia rencananya akan melihat kondisi anak dan cucunya di rumah. Namun seorang warga berusaha mencegah dan menenangkan nenek untuk tidak nekat menerobos banjir. Warga desa lainnya kesal dan kecewa dengan pemerintah setempat. Warga mengaku baru mendapatkan bantuan sembako dan mie instan selama 2 kali yang habis dalam waktu 1 hari saja. Ada bantuan hanya itu tetangga dari Jakarta, nggak ada ya bantuan juga dari pemerintah apa kemarin tuh mie. Hingga saat ini ketinggian banjir terus bertambah. Beberapa ternak warga terjebak di dalam rumah dan ikut terendam banjir. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Banjir juga merendam sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, ribuan warga di wilayah Tekolabua Pangkep terendam banjir, sementara di Sidrap warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di tengah banjir setinggi 3 meter. Banjir menerjang ribuan rumah warga di wilayah Tekolabua, Pangkep, Sulawesi Selatan. Mayoritas rumah warga sudah berbentuk rumah panggung, namun banyak dapur warga yang tergenang.
Puluhan fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah hingga ruas jalan juga terendam banjir hingga mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Banjir sudah langganan terjadi di wilayah ini, bahkan banjir bisa terjadi 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun. Setiap tahun itu mengalami kebanjiran 2 sampai 3 kali setahun. Biasa ketinggian itu 1 meter. Dan banjir itu selama 1-2 hari bertahan banjirnya. Banjir setinggi 3 meter juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan WT, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Banjir pun menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sebagian warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas keluar rumah. Dari Kabupaten Pangkep dan Sidrap, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 8 partai politik yang kini menghuni DPR menggelar pertemuan di kawasan Jakarta Selatan. Ya, 8 parpol itu dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Sejumlah elit partai politik ramai-ramai bersatu menolak usul PDIP terkait sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Pimpinan dari 8 parpol di parlemen ini berkumpul dalam satu agenda di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syahiku, Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, dan Waketum P3 Amir Uskara. Partai Gerindra absen dari pertemuan, namun ikut menyetujui pernyataan bersama hasil dari pertemuan hari ini. Pernyataan sikap 8 partai politik dibacakan oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Untuk itu saya ingin membacakan pernyataan sikap 8 partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kami partai politik menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik dan bukan kandidat calon legislatif secara perseorangan. Dengan demikian, maka parpol memiliki hak untuk menentukan calon yang diusung dan berpotensi lolos ke parlemen. Sejumlah parpol, baik yang saat ini memiliki kursi di DPR maupun non-parlemen, menolak sistem ini. Hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Sejumlah pengamat politik menilai PDI Perjuangan lebih diuntungkan dengan sistem tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang Pilpres 2024, relawan dan simpatisan Sandiaga Uno menggelar deklarasi dan bantuan sosial Padang, Sumatera Barat dan Bandung, Jawa Barat. Kegiatan untuk memperbanyak basis dukungan untuk Sandi digelar di sejumlah daerah di kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di salah satu markas ojol di kawasan Cibogo, Kecamatan Sukajadi, relawan membagikan ratusan paket sembako kepada warga sekitar. Para penerima bantuan berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Kegiatan serupa juga digelar di Padang, Sumatera Barat. Setelah menggelar konvoy, relawan bersama para ojol membagikan ratusan paket sembako kepada warga di Jalan Kampung Batu, Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan. Jempolnya? Jempolnya? Oke, sembakonya dikasih, Pak. Pak Sandiaga maju Pilpres 2024. Kami mendukung Pak Sandiaga maju Pilpres 2024.
Kegiatan bantuan sosial juga digelar oleh relawan pendukung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024. Ya, bantuan yang diberikan mulai dari sembako hingga material bangunan untuk pondok pesantren di Sampang, Jawa Timur. Relawan SDG memberikan bantuan untuk pembangunan gedung lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Al-Karomah, Darul Ulum 7 di Desa Bira Timur, Sampang, Jawa Timur. Bantuan sebagai bentuk kepedulian dalam hal pendidikan di dunia pesantren berupa kursi belajar untuk 3 kelas, puluhan sak semen, hingga ribuan genteng. Selain itu, SDG juga memberikan paket sembako untuk warga di sekitar pondok pesantren. Aksi sosial mendistribusikan paket sembako digelar relawan Gardu Ganjar untuk warga desa Gunung Anten, Cimarga, Lebak, Banten. Total ada 1.000 paket sembako yang dibagikan untuk korban banjir dan longsor sebagai bentuk kepedulian dan tanggap bencana. Ketua RW setempat Tajudin mengatakan bantuan yang diberikan sangat dibutuhkan oleh ratusan kepala keluarga di wilayahnya yang terdampak bencana. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, relawan pendukung Puan Maharani membagikan ratusan paket sembako untuk masyarakat kurang mampu di Desa Karangtengah, Kecamatan Kadung Ora. Warga penerima bantuan mengucapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya. Selain memberikan paket bantuan sembako, relawan juga menggelar kegiatan sosial senam asik bersama warga.